Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Panglima dan juga rekan-rekan media. Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7 orang yang kemarin melindas sopir ojol yang kemudian almarhum. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Dan kita sudah membuka ruang untuk Kompolnas, untuk Komnas HAM, untuk bisa mengakses dan mengikuti proses yang sedang kita tangani. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita melihat bahwa eskalasi yang terjadi dari 2 hari ini, kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah, mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan juga ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran, dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung mengarah kepada peristiwa pidana. Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Dan tentunya kita berharap kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapolri dan
rekan-rekan media yang saya hormati, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira tadi sudah jelas ya, sudah saya sampaikan bahwa arahan Bapak Presiden sudah jelas, sehingga tentunya kami akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan dan aturan undang-undang yang berlaku. Bagaimana kita mulai melakukan pemulihan, mulai dari pengamanan mako sampai juga mengambil langkah-langkah terhadap tindakan-tindakan anarkis di lapangan yang tentunya ini berdampak terhadap masyarakat umum, terganggunya kepentingan masyarakat, dan juga menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Dan saya kira tadi sudah jelas perintahnya, Panglima dan Kapolri segera mengambil langkah di lapangan. Saya kira itu. Saya kira sudah jelas bahwa terkait dengan ketentuan aksi demo sudah diatur di Undang-Undang Nomor 9. Tadi sudah saya jelaskan, sepanjang dilaksanakan dengan damai dan tertib, maka Polri, petugas keamanan wajib mengamankan. Karena itu hak dari seluruh masyarakat. Kecuali apabila aksi demonya kemudian tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, tentunya kita boleh membubarkan. Terkait dengan isu yang menyangkut dengan kapal itu hak prerogatif Presiden. Kita prajurit Panglima siap. Saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama, siap turun, siap bela agama, siap bela negara, takbir, angkat tangan semuanya, takbir, takbir, siap jaga Jakarta, siap jaga Indonesia, siap jaga negara, takbir, sallu ala nabi. Jadi kalau ada apa-apa, siap turun tidak, siap turun tidak, siap turun tidak, takbir. Sebagai penutup, tadi ada beberapa yang tidak saya tidak mengerti posisi orang, karena saya tidak memperhatikan orang kanan begini, Pak. Saya tidak memperhatikan sopir atau cabut bagus semua di Pak. Di saat itu jalan sudah banyak banget, Pak. Jadi saya tidak ngerti apakah itu urus kendaraan apa yang berbeda. Ini sama aja. Kan kalau baca kelompok itu, kalau sepak bola, masa menunggu itu tinggal ya. Ini kalau kita kemarin dari samping dari